Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan gerilya Takemichi untuk bisa melawan Kanto Manji. Orang kedua yang ia rekrut untuk bergabung adalah Hakai. Ia menerima tawaran dari Takemichi tanpa ragu, padahal ia bisa saja memikirkannya terlebih dahulu. Lalu orang selanjutnya yang Takemichi rekrut adalah Inui. Ia memang orang yang tepat bagi Thousand Winter untuk melawan Kanto Manji. Selain itu, kita akhirnya mengetahui keberadaan Inui saat perang Tiga Dewa. Ditambah lagi, dialah orang yang sudah membawa Takemichi ke rumah sakit. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan jika Takemichi dan yang lainnya sedang mengadakan rapat. Di sana, Takemichi mengatakan jika Thousand Winter membutuhkan penasihat dan seseorang yang mempunyai selera. Hakai dan Inui yang mendengarnya langsung menyetujui apa yang menjadi usul Takemichi. Sementara Chifuyu masih belum mengerti apa maksudnya. Kemudian ia bertanya, "Aku paham jika kita butuh penasihat, tapi apa maksudnya dengan kita membutuhkan seseorang yang punya selera?" Takemichi merasa tidak enak hati mengatakannya, sehingga Hakai yang langsung menjawabnya, "Chifuyu, apa kau tidak mengerti jika kita sedang membahas tentang selera gayamu yang buruk?" Hakai mengatakannya tanpa ragu di depan Chifuyu langsung. Dan judul pada chapter kali ini adalah Really Into It, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih benar-benar menyukainya. Kemudian setelah Chifuyu memahaminya, Takemichi langsung berdiri dari tempat duduknya dan berteriak jika dia sudah mendapatkan ide untuk mencari orang yang tepat. Seseorang dengan selera gaya yang baik serta berkepala dingin. Seolah mengerti mengenai orang yang dimaksud, Hakai lalu bertanya pada Takemichi, "Oh, apa kau berbicara tentang seseorang yang sangat aku hormati?" Mendengar itu, Takemichi langsung menjawabnya, "Ya, aku ingin dia berada di geng kita, apapun yang terjadi." Kemudian semua orang mulai berdiri dan Takemichi berkata, "Dia mungkin sibuk, tetapi dia seharusnya bisa membantu jika kita bertanya." Mendengar hal itu, Hakai makin bersemangat karena ia yakin orang yang dimaksud Takemichi pasti akan bergabung. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke rumah orang yang dimaksud Takemichi. Nampak Takemichi ragu-ragu dan bertanya apakah ia berada di rumah yang tepat. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Hakai berteriak sangat keras memanggil orang tersebut dari luar rumah. Ternyata seseorang yang dimaksud Takemichi adalah Mitsuya. Takemichi yang mendengarnya langsung berkata jika Hakai berteriak sangat keras. Kemudian Hakai menjelaskan jika ia selalu memanggil Mitsuya keluar dengan cara yang seperti itu. Tak lama kemudian, seseorang mulai membukakan pintu. Namun ternyata dia bukanlah Mitsuya, melainkan adik perempuannya. Ia keluar dari balik pintu sembari memberi gestur untuk tidak terlalu berisik. Gadis tersebut adalah Luna. Kemudian Hakai bertanya di mana keberadaan Mitsuya kepada Luna. Setelah itu, Luna mulai menjelaskan jika kakaknya mungkin dalam keadaan darurat sekarang ini. Hakai dan Takemichi yang mendengarnya tak mengerti apa yang dimaksud Luna, sehingga mereka hanya memasang ekspresi yang polos. Kemudian Luna mulai menjelaskan semuanya kepada teman-teman kakaknya. Terlihat hanya Takemichi dan juga Hakai yang berdiri, sementara Inui dan Chifuyu malah duduk-duduk santai. Sesaat kemudian, Takemichi baru mengetahui jika Mitsuya sedang mengikuti Japan Fashion Design Award. Lalu Luna menjelaskan jika itu adalah penghargaan yang diselenggarakan bagi para pendatang baru. Luna lalu menjelaskan kembali jika penghargaan tersebut akan diselenggarakan seminggu lagi. Oleh karena itu, kakaknya sedang bekerja keras untuk hal tersebut. Takemichi lalu mulai mengerti. Namun Hakai yang lebih mengenal Mitsuya berkata jika Mitsuya pernah berkata jika dia membenci hadiah dan penghargaan. Luna lalu membenarkan hal tersebut. Ya, dia pernah berkata seperti itu sebelumnya. Tapi apa yang sudah terjadi dengan Draken kalian tahu kan? Mendengar hal itu, Takemichi mulai memahami apa yang menyebabkan Mitsuya berubah. Luna lalu menjelaskan kembali, semenjak kejadian itu, kakakku mulai menutup dirinya sendiri. Dia terus mendesain bahkan tidak keluar untuk makan. Mana juga ketakutan akan hal itu. Hakai dan Takemichi yang mendengarnya sangat terkejut dengan kondisi Mitsuya. Jadi memang benar, kematian Draken membuat Mitsuya sangat terpukul. Ia sampai menutup diri dan memilih untuk tetap mendekam di kamar.
Itulah yang membuatnya bahkan tidak pergi bersama anggota Toman lainnya untuk menjenguk Takemichi di rumah sakit. Setelah mendengar penjelasan dari Luna, Takemichi lalu meminta izin untuk pergi menemui Mitsuya. Takemichi mengatakannya sembari tersenyum supaya Luna tidak terlalu khawatir. Kemudian kita ditunjukkan kamar Mitsuya yang terlihat begitu suram. Sampah berserakan di mana-mana, aura gelap menyelimuti seluruh ruangan, dan di sana nampak Mitsuya yang hanya disinari cahaya remang-remang dari lampu 5 watt. Mitsuya terlihat sibuk dengan dunianya sendiri. Ia menggambar desain dan juga menjahit di kamarnya sendirian. Lalu jika desain yang digambar dirasa tidak sesuai dengan harapannya, Mitsuya langsung meremas kertas tersebut dan membuangnya secara sembarangan. Hal itulah yang membuat Luna sangat ketakutan dengan kondisi kakaknya. Saking fokusnya Mitsuya dengan dunianya sendiri, ia bahkan tidak mengetahui ada orang lain yang datang mendatanginya. Dan ketika ia mendengar suara kaget Luna, kita ditunjukkan wajah Mitsuya yang nampak lebih tua dari seharusnya. Kini penampilannya benar-benar seperti pemuda madesu yang tak punya masa depan. Hal itu mempertegas keadaan di mana Mitsuya benar-benar sangat terpukul dengan kematian Draken. Takemichi yang melihat kondisi Mitsuya kemudian mencoba untuk memanggilnya. Ia tahu jika Mitsuya sangat terpukul, tapi tidak seharusnya Mitsuya terlarut dalam kesedihan. Lalu saat Mitsuya menoleh, ia baru menyadari kehadiran Takemichi di rumahnya. Nampak wajah Mitsuya yang sudah seperti pemuda mendem letre, dengan janggut dan kumis yang mulai tumbuh tak terawat. Tak lama kemudian, Takemichi dan Mitsuya memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Mereka berdua lalu duduk di ayunan taman bermain. Belum ada obrolan sama sekali, sehingga membuat suasana yang ada sedikit hening. Di balik semak-semak, Hakai, Chifuyu dan juga Inui hanya bisa memantaunya dari kejauhan. Di sana, Hakai masih tidak percaya karena berat badan Mitsuya turun drastis yang membuatnya nampak kurus. Sementara Chifuyu merasa jika kematian Draken pasti berdampak pada Mitsuya. Hal itu sangat jelas karena Chifuyu sendiri bahkan sangat marah kepada Takemichi sewaktu pulang dari upacara pemakaman Draken. Tetapi bedanya, Chifuyu mampu keluar dari keterpurukannya, sementara Mitsuya lebih memilih untuk menutup diri dan berlarut-larut dalam kesedihan. Kemudian terjadi obrolan di antara Mitsuya dan Takemichi. Di sana Mitsuya bertanya, kenapa Takemichi datang di rumahnya. Mitsuya mengatakan hal tersebut tanpa melihat ke arah Takemichi. Kemudian Takemichi mulai menjawab pertanyaan Mitsuya. Tanpa basa-basi, Takemichi mengatakan jika ia ingin bertarung melawan Maiki. Itulah kenapa ia membangun gengnya sendiri saat ini. Mendengar hal itu, ekspresi Mitsuya terlihat datar seolah-olah tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Takemichi. Kemudian Takemichi melanjutkan perkataannya, jika karena alasan itulah ia ingin mengajak Mitsuya untuk bergabung. Namun belum selesai Takemichi mengatakan tujuannya, Mitsuya memotong pembicaraan dengan mengatakan jika ia ingin menunjukkan sesuatu kepada dia. Mendengar hal itu, Takemichi sangat terkejut. Dia siapa yang Mitsuya maksud? Kemudian dengan wajah murungnya, Mitsuya mulai bercerita tentang pertemuannya dengan Draken sebelum ia mati. Saat itu musim salju. Terlihat salju mulai turun dari atas langit. Di sana Mitsuya bertemu dengan Draken dan langsung menyapanya. Kemudian dengan senyum yang mengembang, Draken bertanya bagaimana kabar dan apa yang dilakukan Mitsuya di sini. Setelah itu mereka saling berbincang. Gila saljunya, dingin sekali hari ini. Bagaimana fashionmu? Apakah lancar? Lalu Mitsuya menjawabnya, yah tidak terlalu. Lalu bagaimana dengan bengkelmu? Sebenarnya tidak terlalu menghasilkan, tapi aku dan Inui melakukan apa yang terbaik. Lalu untuk menghibur diri, Mitsuya berkata jika mereka berdua memang sama-sama lagi susah. Kemudian dengan tiba-tiba, Draken yang berjalan di depan memanggil Mitsuya. Mendengar Draken yang memanggilnya, Mitsuya lalu bertanya kenapa Draken mendadak banyak bicara. Draken sendiri tidak menjawab pertanyaan tersebut. Malahan ia berbalik bertanya pada Mitsuya, apakah kau sudah terbiasa menjalani hidup tanpa Toman? Tiba-tiba Draken menanyakan hal tersebut kepada Mitsuya yang membuatnya tampak bingung. Mitsuya hanya diam saja karena ia tidak siap dengan pertanyaan Draken. Sementara itu Draken menjawab pertanyaannya sendiri. Karena sepertinya aku tidak bisa move on dari itu. Ia mengatakannya sembari tersenyum, seolah-olah ia membayangkan masa-masa indah ketika ia masih berada di Toman. Kemudian Draken melanjutkan perkataannya kembali. Itulah mengapa aku pikir aku akan kembali pada kehidupan berandalan. Aku akan lanjut mengikuti Maiki.
dan sebaiknya kau menjadi perancang busana. Draken mengatakan semua harapannya kepada Mitsuya hari itu juga, dan itulah yang memotivasi Mitsuya untuk terus merancang busana. Ia ingin menunjukkannya kepada Draken, meskipun ia telah tiada. Setelah itu kita kembali ke taman bermain. Namun terlihat hanya Takemichi seorang yang berada di sana. Sementara Mitsuya kemungkinan sudah pulang terlebih dahulu setelah menceritakan kisahnya pada Takemichi. Seperti biasa, jika tidak menangis itu bukanlah Takemichi. Sembari mengusap air matanya yang berjatuhan, ia mengerti. Untuk menepati janjinya, Mitsuya terus mengejar impiannya untuk menjadi perancang busana. Kemudian Takemichi bertemu teman-temannya dan mengatakan hasil obrolannya dengan Mitsuya. Dengan tersenyum, Takemichi mengatakan jika Mitsuya tidak akan bergabung dengan Thousand Winters karena ia ingin fokus mengejar impiannya menjadi perancang busana dan menunjukkannya kepada Draken suatu hari nanti. Mitsuya terus berjuang tanpa melupakan Toman yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Oleh karena itu, walaupun Mitsuya menolak ajakan Takemichi, ia tetap mendukung apapun keputusan Mitsuya. Lalu panel menunjukkan 1 minggu kemudian, datanglah hari penghargaan Jepang Fashion Design untuk pendatang baru. Dan di sana Takemichi datang bersama teman-temannya untuk mendukung Mitsuya. Walaupun ajakannya ditolak, namun Takemichi tetap datang membawa senyum optimis karena ia akan mendukung impian Mitsuya untuk menjadi perancang busana. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita akhirnya ditunjukkan kondisi Mitsuya setelah kematian Draken. Hal tersebut sangat masuk akal karena keberadaannya banyak ditanyakan oleh para penggemar. Tapi tidak disangka-sangka, kematian Draken benar-benar membuat Mitsuya begitu berantakan. Ia menutup diri dan menghabiskan waktunya hanya untuk merancang busana. Mitsuya juga menolak ajakan Takemichi untuk bergabung ke Thousand Winter karena Mitsuya ingin mengejar impiannya untuk ditunjukkan kepada Draken. Itulah yang memotivasi Mitsuya untuk berpartisipasi dalam penghargaan desainer fashion pendatang baru nasional. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.